Halo, Assalamualaikum. Selamat siang. Siang, Bu. Oke, hari ini kita materi terkait kita kuliah fisika, mekanika, fluida, dan panas ya. Untuk di kelas G. Oke, materi sebelumnya sampai mana? Sebentar. Suaranya kecil sekali ya. Oke, saya absen dulu deh untuk perkuliahan hari ini. Oke, Muhammad Satrio Dwi Raharjo hadir. Ada Muhammad Satrio? Tidak ada ya. M. Fatan Ramayani. Hadir, Bu. Oke, Ahmad Setiadi. Hadir, Bu. Restri Rahmaning Tias. Hadir, Bu. Joshua Stevi Timothy. Hadir, Bu. Oke. Yusuf Malik Raharjo. Hadir, Bu. Elizer Nikel Budianto. Muhammad Fikri Sodikin. Hadir, Bu. Fateh Sidik. Hadir, Bu. Muhammad Restu Fauzan. Hadir. Antonius Januario. Hadir, Bu. Rumania Adelia. Hadir, Bu. Oke. Immanuel Rivaldi Rumincap. Hadir, Bu. Muhammad Sandi Reskiawan. Hadir, Bu. Miftahul Akmal Situmeang. Hadir, Bu. Ahdan Ahmad Mahfuz. Hadir, Bu. Ada Ahdan? Hadir, Bu. Tarisa Amalia Pratiwi. Hadir, Bu. Bidara Paraswati. Hadir, Bu. Safina Maulida. Hadir, Bu. Oke, Fajar Faizin. Ada Fajar Faizin. Frame Eridel Amanurung.
Hadir, Bu. Fauzi Nur Robani, Hadir, Bu. Mangaratua Simatupang, Ada, Bu. Asami Anggraini, Hadir, Bu. kemudian Kevin Arianto, Hadir, Bu. Ali Hadir, Bu. Nadila Tuharea, Hadir, Bu. Naufal Lutfi, Hadir, Bu. Raihan R. Rahman, Hadir, Bu. Pasca Fernando Manalu, Hadir, Bu. Binsar Ricardo, ada Binsar, tidak ada. Oke. Siti Nurlita Anggraini, Hadir, Bu. Maulana Fadlan Sidik, ada Maulana. Cut Ifatul Umnia, Hadir, Bu. Aritua Hutagalung, Hadir, Bu. Moh Sohibul Daksena, Hadir, Bu. Dwi Febrian, Hadir, Bu. Fariski Cornelius, Hadir, Bu. Mirna Yunika, Hadir, Bu. Ilham Hadir. Jaya Pratama, Hadir, Bu. Terry Dodo Siboa, ada Terry. Oke. Hadir, Bu. Hadir. Marwesi, Hadir, Bu. Excel Octavianus Sambo, ada Excel. Sepertinya dia baru masuk ya. Saya kok tidak melihat. Tidak ada. Oke. Halo Bu, Ya, saya Bu, pacar Pecin hadir Bu. mana tadi Fajar? Saya Bu ada tadi jaringan saya lagi jelek Bu. Lagi di luar. Luar Bu saya Bu. Oke Bu. Teman saya Bu emang. Lagi ngopi ya? Iya Bu. Ibu kepo banget sih, Bu. Maaf Bu, itu teman saya emang Bu. Aduh, parah Bu. Maaf Bu, maaf. Maafin ya Bu. Bu, tadi Bu Ahdan Ahmad hadir Bu. Dan tadi kemana Dan? Tadi saya sudah menjawab Bu, tapi ternyata tidak kedengaran. Jadi saya ditegur teman saya di grup WhatsApp tadi Bu. Oke. Siapa lagi? Ahdan ya, Ahdan. Oke. Terima kasih Bu. Ya. Oke, tidak ada lagi ya yang belum saya absen. Ya, siapa mau izin tadi? Izin Bu. Ya, Belum dipanggil Bu. kameranya mana Mas? Siapa tuh? Japarista. Ya Bu. Tadi udah saya panggil Japarista. Ngelek tadi Bu, ngelek. Nah, Anda tidak persiapkan. Ini berapa?
2020 11255 Bu. Oke. Oke, ada lagi. Oke, kemarin kita bahas tentang apa? Ada yang tahu? Hukum Newton, Bu. Gerak bidang miring Bu. Sutet, Bu. Sutet. Itu udah dari kapan itu? Siapa yang jawab sutet? Itu baru kemarin, Bu, sutet yang contoh korelasi medan sama gaya. Medan dan gaya, bukannya itu di pertemuan pertama ya? Baru kemarin, Bu. Baru kemarin, Bu. Kemarin, oke. Saya kira itu. Saya share screen dulu. Pertemuan ke Oke, kemarin kita sudah bahas panjang lebar apa sih hubungannya gitu ya. Kita belajar fisika, mekanika fluida panas, kemudian ada besaran, kemudian ada vektor gitu kan ya. Kemudian masuk lagi ke hukum apa? Ada sifat gaya gesekan ya. Kemudian ada hukum Newton 2, ada hukum sudah sempat dibahas ke hukum Newton 3. Halo. Sudah, Bu, yang Sudah, Bu, F-aksi sama sempat. dengan F-reaksi. Iya, sudah sempat dibahas, Bu. Oke. Saya flashback sedikit ya terkait dengan free body diagram atau diagram benda bebas ya, dimana memang ini diperlukan saat kita mempelajari tentang hukum dari Newton ya, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Kemudian ada beberapa macam-macam gaya interaksi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi ini nanti fungsinya kemana aplikatifnya ya. Sekarang kan lebih ke aplikatif dari hukum Newton itu sendiri. Nah, aplikasi dari hukum Newton sebenarnya bisa kita gunakan saat kita mendesain sebuah mobil listrik, motor listrik, ataupun sepeda listrik ya, kendaraan listrik yang erat kaitannya dengan renewable energy. Kenapa seperti itu? Ini saya cerita singkat bahwa hukum Newton ini sangat diperlukan apabila kita akan mendesain sebuah motor listrik sederhana atau sepeda listrik sederhana. Kenapa? Di dalam motor listrik pasti kita membutuhkan konversi energi dari energi gerak dirubah ke dalam energi listrik, dan tentunya di situ dia tidak sendirian. Pasti ada peran serta dari generator, kemudian ada peran serta dari gaya gesek yang terjadi atau F kinetik ya,
gesekan kinetik yang terjadi pada benda tersebut. Nah, itu ranahnya nanti ke sana. Jadi semata-mata kita belajar ini, Anda harus tahu tujuannya. Oh, ternyata nanti aplikatifnya dalam fisika mekanika fluida dan panas ini adalah ke arah sana. Penggunaan motor listrik, kendaraan listrik terkait dengan renewable energy. Nah, fisika bisa masuk di sana. Gitu ya. Oke, untuk free body diagram atau diagram bebas, ya, waalaikumsalam. Tahap paling penting untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan hukum Newton adalah dengan menggambar diagram benda bebas. Jadi kita harus tahu mana sumbu X, mana sumbu Y, ya. Mana sumbu X adalah dia selalu sejajar, ya, atau dia selalu horizontal bentuknya. Kemudian untuk sumbu Y dia adalah vertikal ke atas. Nah, di sini di mana gayanya? Gitu kan? Gaya yang timbul adalah sebesar F ini ke atas. Kemudian kalau terhadap benda ini beratnya berarti menekan ke permukaan sumbu X, seperti itu. Nah, pastikan Anda hanya memasukkan gaya yang bekerja pada objek. Jadi, tentukan dulu yang paling utama adalah objeknya apa, kemudian gayanya ke arah mana resultannya, ya. Kemarin kita juga sempat mengulas terkait dengan arah gaya, kemudian gaya gesek, gaya medan listrik, gitu kan ya. Kemudian masukkan juga dalam bidang yang bekerja pada objek. Kemudian jangan membuat asumsi gaya normal sama dengan gaya berat. Nah, itu ya. Kemudian gerak benda pada bidang miring. Nah, gerak benda pada bidang miring yang licin tanpa adanya gesekan. Bagaimana sih pengaruhnya gitu kan? Apabila kita punya suatu benda yang diletakkan pada bidang miring, maka yang gaya bekerja pada benda tersebut ada dua gaya. Yang pertama gaya normal dan yang kedua adalah gaya berat. Di mana gaya normal itu sama dengan mg cos theta dan gaya berat ini sama dengan benda tersebut, ya. Beratnya benda tersebut yaitu massa dikali gravitasi. Dan ini bisa dipengaruhi karena dia kondisinya adalah bidang miring, biasanya dia dipengaruhi oleh sudut. Sudutnya apa? Bisa sin theta atau sin dari berapa besarnya sudut itu, atau cos dari theta tersebut. Ya, saat kapan kita menentukan bahwa dia menggunakan rumus Fx sama dengan mg atau massa dikali dengan gravitasi dikali dengan sin theta. Saat benda tersebut artinya apa ya? Menggelinding, ya. Modelnya menggelinding ke arah bawah permukaan bidang miring. Dan apabila si benda tersebut menekan, ya, karena berat bobotnya, kemudian dia ada gaya dari Fy yang pada sumbu Y ini, maka dia akan berlaku mg cos theta. Nah, gaya yang menyebabkan benda bergerak pada bidang miring ke bawah, sumbu X ini sama dengan Fx sama dengan massa dikali dengan percepatan, di mana massa dikali gravitasi sin theta sama dengan massa dikali dengan percepatan benda tersebut. Lalu percepatan benda bisa berarti yang diartikan gravitasi dikali dengan sin theta, bisa. Gitu. Oke. Kemudian gerak benda pada bidang miring dengan adanya gesekan. Nah, di mana sigma F ini sama dengan atau jumlah dari keseluruhan gaya sama dengan massa dikali dengan percepatan. Di mana massa sigma F ini kita bisa rumuskan mg sin theta dikurangi dengan F kinetik atau gaya kinetik, gaya gesek kinetik, sama dengan massa dikali dengan percepatan. Nah, gaya yang bekerja pada benda, yang pertama gaya normal, ini ketika dia mempunyai N,
ya. N sama dengan M dikali G dikali cos theta. Kemudian untuk gaya berat adalah W, di sini beratnya sama dengan massa dikali dengan gravitasinya, dan gaya gesekannya adalah Fk. Di sini F kinetiknya mu k dikali dengan N atau gaya normal sama dengan mu k mg cos theta. Free body diagram untuk gaya benda ya. Untuk gaya benda gaya netral tadi pada suatu benda yang dipengaruhi oleh sudut tentunya. Maka untuk benda ini ketika dia jatuh ke bawah, Fn-nya akan berlaku mg sin theta, dan apabila dia ditarik naik ke atas, Ff-nya ya sama dengan mg cos theta. Itu saja ilustrasi dari gambar tersebut. Oke, seseorang, sebagai contoh soal ya, seseorang mendorong troli belanja seberat 30 kg ke atas dengan sudut 10 derajat. Ingat bahwa tetanya adalah 10 derajat, maka gaya yang digunakan untuk mendorong adalah 85 Newton. Berapakah koefisien gesek yang berlaku pada troli belanja tersebut? Artinya troli didorong dengan kecepatan yang konstan. Berarti kita harus tahu bahwa FA-nya berapa dulu ya, untuk menentukan besarnya gaya ya pada troli. Oke, FA sama dengan FF ditambah dengan mg sin theta, karena tadi ada sudut 10 derajat, maka FF sama dengan mu k dikali dengan Fn. Bisa nggak saya bilang begitu? Bisa, karena apa? Di dalam miokinetik ini tadi dia berlaku FA dikali dengan FA dikurangi dengan mg sin theta, sehingga didapatkan bahwa FA sama dengan mu k dikali Fn ditambah mg sin theta. Nah, ketemu Fn-nya adalah mg cos theta. Oke, setelah mendapatkan itu, FA sama dengan mu k mg cos theta ditambah mg sin theta. Oke, kita tukar ruasnya, kita pindah, jadi FA dikurangi mg sin theta sama dengan mu k dikali mg cos theta. Dan mu k-nya sendiri untuk mendapatkan koefisien geseknya adalah FA dikurangi mg sin theta dibagi dengan mg cos theta. Tinggal masukkan FA-nya berapa, gaya yang untuk mendorong adalah 85 Newton, dikali M-nya berapa, masanya adalah 30, gravitasinya 9,8, kali sin theta-nya berapa, 10 derajat. Ya, dibagi dengan 30 dikali 9,8, cos-nya adalah 10. Maka untuk koefisien gesek yang berlaku pada troli belanja dengan kecepatan yang konstan adalah 0,117. Tuh untuk koefisien gesek. Kemudian berikutnya, dua buah benda yang bertumpuk pada bidang horizontal. Misalnya kita punya dua benda dengan massa yang berbeda. Di sini untuk massa A, benda A saya bilang massa 1, dan massa benda B ini sama dengan massa benda 2. Oke. Kemudian ada aksi dan reaksi yang terjadi di sana ya. Untuk M1 ini akan berpengaruh terhadap N12, artinya yang mempengaruhi 1 dengan 2, ya kan? Kemudian untuk N pada M2 atau massa benda 2 ini akan berlaku N21. Oke, balok M1 berada di atas balok M2 untuk gambar nomor A. Nah, gaya normal yang terjadi pada benda ini adalah N1 sama dengan massa 1 dikali dengan gravitasi, karena dia bertumpuk atau menumpuk ke M2 atau ke benda 2 ya.
kemudian pada gambar B ini, gaya rata-rata vertikal untuk setiap balok dia berlaku untuk pasangan aksi dan reaksinya. Di mana gaya normal pada benda M2 ini sama dengan N2 massa benda 1 ditambah dengan massa benda 2 karena dia bertumpuk dikali dengan gravitasi. Oke. Contoh 2. Pada lampu lalu lintas seberat 100 Newton digantung dengan menggunakan tali pada sudut tertentu. Nah, kabel di atas membentuk sudut 37 derajat dan 53 derajat dari bidang horizontal. Artinya ini bidangnya ya. Kemudian hitung tegangan tali pada masing-masing kabel apabila lampu lalu lintas tersebut digantungkan. Ya, konsep utama yang harus kita asumsikan dahulu adalah kabel tidak putus. Artinya dia memang dalam kondisi menggantung. Dan yang kedua, tidak ada pergerakan, artinya pergeseran tali. Tetap. Nah, di sini dengan itu kita akan menentukan jumlah F yang bekerja. Jumlah F yang bekerja pada benda tersebut adalah 0, kemudian Fy-nya adalah 0 juga. Kita asumsikan seperti itu. Oke, kita buat free body diagramnya. Free body diagram dengan menerapkan persamaan kesetimbangan bahwa sigma Fy sama dengan 0, di mana T3 dikurangi dengan Fy sama dengan 0. Nah, T3-nya di sini adalah tali 3-nya ya. Arahnya, arah gayanya sama dengan Fg-nya 100 Newton tadi. Lampu seberat 100 Newton. Untuk ini. Di tuas ini berarti dia menggantungkan seberat 100 Newton. Kemudian dengan menerapkan persamaan kesetimbangan untuk simpul, maka kita peroleh bahwa Fx, sigma Fx, sebentar ya. Oke, saya lanjut lagi. Di sini untuk gaya yang bekerja ya, pada T3 ini adalah 100 Newton dengan asumsi bahwa tadi ada lampu lalu lintas yang digantungkan di sana. Nah, kemudian dengan menerapkan persamaan kesetimbangan untuk simpul, ya karena tadi kita ada simpul yang bekerja di situ, maka sigma Fx ini sama dengan tali 1 ditambah dengan tali 2. Yang ini tadi ya, tali 1 tambah tali 2. Sama dengan minus T1. Kenapa dia harus minus T1? Karena dia berada, Berlawanan arah. Ya, berlawanan arah dengan T2 ya, seperti itu. Untuk minus T1 cos 37 derajat. Ini kita lihat bahwa di dalam contoh soal ini bahwa T1-nya akan membentuk sudut 37 derajat dan T2 membentuk 53 derajat. Dari keseluruhan sudut di dalam di sini adalah 180 ya. Kemudian
asumsinya adalah sigma fx sama dengan 0. Ya, jadi minus T1 cos 37 derajat ditambah dengan T2 cos 53 derajat sama dengan 0. Sehingga sigma Fj ini sama dengan T1 ditambah T2 ditambah dengan T3. Sama dengan, kita masukkan bahwa T1-nya adalah dikali sin 37, T2-nya adalah dikali dengan sin 53 dikurangi dengan apa yang menggantung tadi? F, gitu ya. F pada T3Y. T3-nya berapa? 100 Newton. Sama dengan 0. Maka kita akan dapatkan untuk T2 sama dengan T1 cos 37 derajat dibagi dengan 53 derajat. Sama dengan 1,33 T1. Sehingga kalau kita masukkan di dalam persamaan ini 1,33 T1, 32 ya untuk yang T2-nya ya. T2 dikali dengan sin 53, T2 dengan harga 1,33 T1. Nah, maka akan ketemu bahwa T1-nya adalah 60 Newton dan T2 adalah 1,33 T1, artinya dikali dengan ini 1,33 dikali 60, maka ketemunya adalah 80 Newton. Itu. Jadi itu bisa menjawab soal ini. Hitung tegangan tali pada masing-masing kabel. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk hari ini, karena kemarin sudah ada tugas dari saya, maka tugas itu sudah saya review beberapa ya, mungkin sampai di absen 15 ya kalau nggak salah. Itu sudah ada beberapa karena saya cukup gini ya, perintah saya di dalam soal tersebut apa kurang jelas atau seperti apa, ini saya kurang paham ya dengan bagaimana Anda menerjemahkan bahasa saya. Di situ kan saya minta Anda menjabarkan atau menuliskan kembali dalam bentuk Word ya. Jadi file softnya silahkan lembar tugasnya dibuat dalam Word. Nah, di situ maksud saya Anda menuliskan rumus-rumusnya dengan jelas bahwa diketahui, ditanya, dijawab. Nah, pada mayoritas Anda adalah menggunakan foto gitu loh. Nah, ini juga yang saya bingung, saya harus koreksi dari mana, dan ada beberapa yang saya koreksi dari tugas-tugas itu, dia tidak menampilkan dengan jelas bahwa ada diketahui, ditanya, dan dijawab. Jadi ada pengurangan nilai poin di situ nanti. Karena saya menilai Anda berdasarkan proses, bukan hasil. Ya. Seperti itu. Jadi itu untuk yang tugas kemarin. Dan hari ini harusnya kita ada kuis. Kuis itu tidak akan kita lakukan karena kemarin saya sudah memberikan tugas. Jadi ya selamat hari ini terhindar dari kuis. Seperti itu. Ada pertanyaan? Bu, kemarin slide yang dari Bu belum muncul, Bu, di grup Teams-nya. Oh gitu. Oke, nanti slide ini akan saya share ke Teams ya. Oke, ada lagi? Iya, Bu, terima kasih, Bu. Permisi, Bu. Saya mau nanya. Siapa? Kecil banget suaranya. Permisi, Bu, saya mau nanya. Ya, Yusuf. Kan kemarin kasih tugas, Bu. Bikin cover tanggal berapa ya, Bu? Maksudnya, Mas? Bikin Tugas kemarin pakai cover gak, Bu? coba deh open video deh. Yang mana namanya Yusuf? Ya. Buat cover apa ini Yusuf?
Maaf Bu, teman saya mabok. Saya kira pakai cover, Bu. Mabok air Bu, maaf Bu. Cover apa? Ini nggak Anda di situ harus mengumpulkan kembali filenya dalam bentuk soft file ya di dalam Word dengan domain Word di situ. Nah, saya pikir Anda kalau ada gambar bisa nggak Bu saya buat saya foto gambarnya. Oh ya silahkan, gitu kan? Ada yang bertanya kalau saya nggak salah ya. Silahkan kalau ada gambar bisa difoto gitu. Karena kan nggak mungkin saya suruh gambar Anda di Word gitu. Tetapi maksud saya di situ Anda harusnya menulis, diketahui, ditanya, dijawab dengan bentuk Word, di dalam bentuk tulisan gitu, tidak memfoto lembar jawaban ya. Jadi ada penilaian yang kurang di situ. Ya, jadi Anda menyelesaikan soal harus terbiasa dengan menuliskan, diketahui, ditanya, dijawab, jangan langsung hasil. Itu harapan saya. Bu mau nanya Bu. Ya, siapa lagi? Ini Bu saya Bu, Tevi Dodo Siboya Bu. Terry? Jadi Bu, kan kemarin aku kalau nggak salah foto ya Bu, masukin ke Word. Kalau misalnya ini kan dipoto lembar jawabannya, tapi dia diketahui di fotonya, itu bisa nggak Bu? Ya, saya akan menilai ya. Yang penting di situ oke lah, untuk tugas pertama ini saya maklumi. Ya, mungkin Anda saking berinisiatifnya malas menulis gitu kan ya. Jadi Anda mengerjakan di coretan, di kertas coretan, kemudian difoto, oke, nggak masalah. Tetapi runtutannya akan saya nilai di situ. Runtutan dari proses penilaiannya, proses pengerjaan soalnya di situ akan saya cek lagi. Tetap ketika Anda menulis, diketahui, ditanya, dijawab, tetap ada pertimbangan. Artinya ada proses di situ ya, menuju ke hasil. Jadi Bu, kalau untuk selanjutnya tugasnya itu diketik di Word ya Bu? Iya betul. Jadi soal misalnya dari saya nih ya, nah Anda cukup nih copy gitu kan, di bawahnya langsung dijawab, diketahui, ditanya, dijawab apa dalam bentuk Word. Kenapa saya seperti itu? Saya melatih Anda untuk familiar menggunakan Microsoft Word. Sayang loh akun yang sudah diberikan ITPLN kalau Anda tidak menggunakan dengan baik. Dan nantinya Anda ketika menulis skripsi itu memang benar-benar terpakai. Jadi familiar. Itu tujuan saya. Bukan tujuan saya semata-mata menyusahkan Anda, tidak. Tapi membuat Anda lebih familiar. Mungkin di SMA-nya dulu biar ngetik gitu kan ya. Nah, dengan adanya tugas ini Anda bisa sedikit memperkaya wawasan dalam mengetik. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Oh, satu lagi. Untuk deadline pengumpulan tugas. Ini selalu saya selalu bicara di awal bahwa deadline pengumpulan tugas saya berikan di jam sekian. Oke. Tidak ada sanggahan dari Anda gitu kan ya. Oke, saya anggap bahwa semuanya sepakat dan saya berikan solusi pada Anda untuk mengerjakan untuk turn in atau menguploadnya itu sebelum dari jam yang saya tentukan. Untuk mencegah apa? Adanya misalnya jaringannya buruk, kemudian ya antisipasi lain lah. Anda pengen keluar rumah atau seperti apa ya, itu kalau bisa tugas di submit terlebih dahulu, di-upload terlebih dahulu, seperti itu sebelum jam deadline batas terakhir. Nah, rupanya masih ada beberapa teman-teman di grup ini yang tidak mengindahkan hal itu. Jadi masih ada yang telat.
Ya konsekuensinya apa? Bu Tika harus ulur lagi jamnya, ya kan? Dengan saya ulur berarti posisinya Anda akan poinnya akan terkurangi seperti kesepakatan di awal. Nah, ini menjadi catatan penting untuk saya, siapa-siapa yang sudah disiplin dalam pengumpulan dan siapa yang memang tidak disiplin dalam pengumpulan tugas. Tuh. Jadi lain kali, oke, untuk yang pertama saya masih berikan toleransi. Untuk kedua, ketiga, dan UTS UAS, ini sistemnya sama seperti saya memberikan tugas nanti UTS dan UAS itu, ketika Anda telat turn in ya berarti nilai Anda otomatis 0. Tidak ada perpanjangan waktu, tidak ada toleransi keterlambatan bagi saya. Ya. Karena kalau satu saya berikan toleransi, saya harus memberikan toleransi kepada semuanya. Seperti itu. Oke, paham? Iya, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, saya anggap Anda paham. Ya, memang benar-benar Anda laksanakan untuk tugas yang selanjutnya. Termasuk UTS dan UAS. Ya, saya nggak tahu berlaku di dosen lain atau tidak. Yang penting ketika Anda masuk dalam kelas saya, berarti harus ikut aturan saya. Gitu. Aturan saya adalah tidak boleh terlambat dalam pengumpulan tugas. Dan itu harus kalian cermati dengan baik-baik. Ketika Anda tugasnya telat, ya tidak bisa turun in karena saya tidak akan mau mengulur waktu seperti sebelumnya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu mau nanya, Bu. Ya, Terry. Untuk ini mengenai kuis, Bu. Berarti 3 pertemuan lagi baru kita kuis ya, Bu? Iya. Harusnya kuis hari ini, tetapi ya sudahlah, karena Anda sudah saya berikan tugas, maka tugas itu yang akan menjadi nilai kuis. Seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik. Terima kasih, Bu. Ada lagi? Saya, Bu, mau nanya, Bu. Ya, Mengarah Tua. Bu, itu kira-kira nilainya bisa dilihat nggak, Bu? Ya, nanti akan saya share ke Anda untuk mungkin di pertemuan berikutnya kali ya. Sekalian kita mau membahas beberapa soal. Nanti dari itu saya akan kelompokkan mana yang sudah Anda mengerti dan mana yang belum Anda mengerti. Oke, baik, Bu. Makasih, Bu. Ya. Ya, Elizer. Oh, buku yang akan digunakan ada, nanti saya kirimkan dalam bentuk e-book ya, tetapi berbahasa Inggris. Jadi silahkan Anda pelajari dan saya membebaskan Anda mencari referensi dari tidak hanya dari buku yang saya kirimkan, buku referensi yang saya kirimkan. Tetapi Anda juga bisa menggunakan misalnya buku dari tahun 1900 berapa gitu, 51 atau tahun 1900 berapa gitu ya. Yang penting masih cakupan dan pokok bahasannya masih sama. Begitu. Saya tidak ada Anda untuk membeli buku dan segala macam, enggak. Silahkan Anda bebas mencari e-book atau mencari referensi terkait dengan topik kita di luar ya, karena Anda sudah generasi milenial ya, jadi saya tidak mau membatasi ruang gerak Anda untuk mencari ilmu gitu. Ya. Oke, ada lagi?
Maaf izin untuk bertanya, Bu. Ya, Ilham. Apa perbedaan antara kesetimbangan dan keseimbangan ya, Bu? Nah, kesetimbangan dan keseimbangan. Kalau keseimbangan ada contoh konkretnya adalah seperti ini. Ketika kita mengalami pergerakan ya atau benda ya, suatu benda. Ketika dia dikatakan seimbang, maka Izin, benda Bu. Mohon maaf, Bu. Bu, boleh tolong diulang, Bu? Tadi ada jeda di MS Team saya. Oke. Oke, saya jelaskan apa perbedaannya antara keseimbangan dan kesetimbangan ya. Kalau keseimbangan ibarat sebuah benda ini kita mengalami titik seimbang. Seimbang artinya ada balance ya. Ketika misalnya kita lihat dari berbagai sudut titik keseimbangan. Titik keseimbangan ini antara benda A, ketika misalnya benda A ini sudut sebelah kanannya dengan sudut sebelah kiri ini akan mengalami seimbang. Maka dia membentuk pola satu sejajar. Nah, kalau dikatakan kesetimbangan ini kita biasa sebut dengan titik. Titik setimbangnya di daerah mana pada benda tersebut. Begitu. Baik Ibu, terima kasih banyak Bu untuk penjelasannya. Ya. Sebenarnya maknanya hampir mirip ya antara kesetimbangan dan keseimbangan. Itu tadi. Kalau untuk di dalam kesetimbangan, kalau kita belajar terkait besaran, kemudian perubahan wujud zat, nah dikatakan setimbang ini adalah benda yang dua benda yang mempunyai kesamaan dalam besaran. Paham maksud saya? Misalnya panas, kemudian itu dia punya nggak energi kinetik dari panas? Oh, ternyata ada. Ternyata energi panas itu rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Nah, dia setimbangnya bagaimana? Energi kinetiknya seperti apa untuk energi panas? Misalnya kita pakai Q sama dengan E. Nah, nilai Q di situ adalah mc delta T, sedangkan E atau energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. Nah, jadi ada keseimbangan dalam hal besaran kalau itu dikatakan benda dalam keadaan setimbang. Kalau seimbang, ini adalah dia mengalami kesamaan dalam hal besaran dalam wujud maupun jenisnya. Jadi ada wujud dan jenis itu sama pada benda itu, maka dikatakan setimbang. Antara sudut kanan dan kiri sama, jenisnya, wujudnya sama, itu seimbang. Tetapi kalau kesetimbangan tadi ada titik, besarannya sama, ternyata ada titik yang berbeda. Apa? Mungkin dari jenisnya, kemudian dalam hal wujudnya. Satu kalor dalam panas kan ya, jenisnya berbeda nih, cairannya berbeda, tetapi sama-sama bisa menimbulkan, kita bisa menilai bahwa benda ini panas pada kisaran berapa, seperti itu. Terima kasih banyak Bu untuk penjelasannya. Ya. Oke, ada lagi? Bu, saya izin Bu. Ahmad Setiadi, izin mau kemana? Enggak, izin memastikan Bu. Berarti tugas ini diketik ya Bu? Iya, tugasnya diketik untuk next ya.
Ya Bu, makasih Bu. Ya. Oke, ada lagi? Atau mau kuliah Bu, sampai jam saya 5? nanya, Ya? Bu, untuk nilai tugas itu Kenapa? untuk nilai tugas yang ini minimal dapat berapa Bu nilainya? Oh, saya belum bisa lihat ya. Karena minimal ya 0. Artinya Ya. tidak mengerjakan sama sekali itu ya 0 saya lihat. Enggak Bu, maksudnya yang paling yang minimal yang kita harus dapat lah Bu. Maksudnya gitu. Passing grade-nya maksudnya. Oh, KKM-nya kalau Ya, di ini SMA atau SMK kan KKM ya, kriteria apa ketuntasan minimum gitu ya. ya Kalau Bu. saya sih mengharapkan Anda bisa mendapatkan 75. Maka nilai Anda ketika misalnya UTS dan UAS jatuh, nilai tugas masih bisa dipertimbangkan. Seperti itu. Kalau Anda bisa mendapatkan lebih dari itu, berarti ya untuk misalnya UTS dan UAS kan biasanya Anda kalau mahasiswa mesti harus jadi mahasiswa yang pintar-pintar, bukan mahasiswa yang pintar ya, pintar-pintar. Jadi kita harus punya target. Oh, saya mau nilai fisika ini karena di 4 SKS harus A gitu kan ya. Berarti untuk item-item penilaiannya yang diberikan Bu Tika, saya harus hadir minimal nih. Nilai kehadiran saya adalah 100% minimal tuh. Kemudian untuk dari segi penilaian yang lain, misalnya untuk tugas yang diberikan Bu Tika, saya harus tugas itu minimal semuanya harus 90 nilainya. Ya, meskipun nanti ada bobot 5 10% gitu kan ya, 5 sampai 10% gitu. Dari nilai tugas saya harus nilainya adalah 90. Dan nanti nilai UAS saya, katakanlah saya pas UAS itu dalam kondisi tidak baik gitu kan, atau dalam keadaan pusing dan segala macam, tidak fokus, ya saya minimal harus mendapatkan misalnya 70 seperti itu. Maka saya masih bisa mempertahankan untuk nilai menjadi A, kan seperti itu. Jadi harus skemnya ini minimal ya 75 kalau mau aman, maksudnya karena 4 SKS ini nanti akan ngefek ketika misal Anda mendapatkan C gitu ya, maka IPK akan turun. Kalau Anda masih mendapatkan B, itu masih biasanya sih 3 koma. Kalau yang lain B semua ya. Kalau yang lain ada yang C, ada yang E, ya berarti ya Anda IPK-nya akan berada di 2,7, 2,6 atau 2,5 seperti itu. Karena cukup besar, SKS-nya 4. Oke. Iya Bu, makasih banyak Bu. Ya. Dan juga saya menilainya berdasarkan proses dan etikanya. Ya, jadi etika Anda sebagai pelajar tolonglah dibuang, tolonglah dirubah, gitu ya. Sebagai pelajar itu tidak sama seperti mahasiswa. Mahasiswa adalah beretika baik, ya maka kita harus mengedepankan itu. Oh, sopan santun harus ada dan segala macam. Nah, itu saya rasa Anda sudah dapat wejangan-wejangan khusus lah dari kakak tingkat Anda ya. Tolong diterapkan dengan baik, dilaksanakan dengan baik. Itu sih pesan saya. Oke. Ada yang bertanya?
Nadila, Iya, Bu. mau bertanya? Tidak, Bu. Oh, tidak. Oke, jika tidak ada, mungkin ini ya, cukup saya akhiri. Nanti akan saya share PowerPoint-nya ke dalam Microsoft Teams, dan saya harap Anda juga belajar dan mencari referensi di luar. Jadi kayak teman-temannya yang tadi ngopi itu waktu jam kuliah, ya silahkanlah, jangan diulang lagi. Sudah saya catat namanya ya, Mas. Jadi tolong hargai juga. Iya Bu, maaf Bu. Makanya nantinya udah itu aja yang Bu. perlu dihadapi. Ya, siapa lah? Saya Fariski, Bu. Fariski, oke. Kan jam kita masih banyak, Bu. Gimana kalau misalkan soal yang tadi bahas ulang, Bu? Soalnya masih banyak nggak ngerti. Soal yang tadi, yang mana? Yang tadi, Bu. Yang Jadi tugas, Bu. Oh, yang ditugas. Oke. Gini, kalau untuk yang ditugas, nanti di pertemuan berikutnya saya akan membahas. Saya akan petain dulu nih. Kan kemarin ada saya kirim 10 soal ya. Kalau saya tidak salah, 10 jenis soal. Nah, itu kan saya hanya baru mengoreksi sampai dengan 15 orang saja, 15 nomor absen 1 sampai dengan 15 kalau saya nggak salah ya. Saya sudah input itu nilainya. Nah, makanya saya akan kelompokin dulu mana kira-kira yang sudah dimengerti, mana yang belum. Seperti itu. Kalau memang nanti harus saya bahas semua, ya nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, untuk pertemuan ini saya rasa cukup karena memang saya ada yang perlu dibahas lagi terkait dengan bagian saya ya, seperti itu. Jadi tidak sekarang untuk membahasnya, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, Bu. Karena saya harus petain dulu. Oke. Mohon maaf Bu, sekali lagi ya Bu. Ya. Dan jangan diulang lagi. Oke, mungkin itu ya. Iya Bu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti ditunggu untuk nilainya dan pembahasan khusus. Oke, atau mau dijelasin sampai nanti sore karena saya ada ini harus banyak yang harus saya kerjakan gitu loh. Untuk ini saya skip dulu aja. Ya. Oke. Oke Bu. Oke Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Terima Ya. kasih, Bu. Oke, saya live ya. Oke. Terima kasih banyak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam. Sore, Bu. Sore, Bu. Sampai jumpa, Bu. Sekarang pembahasan soal bersama Fariski. Kok aku anjir? Ayo mana Cornel? Cornel. Ya dong, bahas soal dong. Bahas soal dong. Kita mulai nomor 1. Kacau soal yang tadi yang harus dijelasin. Alah, bohong kamu. Bukan yang kemarin. Tadi udah dijelasin kok, ngapain dijelasin lagi? Tanya soal Kan nggak ngerti. Fajar. Pakai etikamu Fajar. Pakai etikamu Fajar. Dia ngomong. Dia kasih tahu. Pakai etikamu Fajar. Tuh, lu lihat Paris sampai ngomong kamu Paris di grup. Apa? Jangan so keras kamu dosen.
Cukup aku aja. Udahlah, aku AFK lah. Mau tidur, guys. Tonton. Jangan Free Fire coba. RQ ya. Free Fire RQ. Kelasnya udah selesai kah? Ivo Osror. Kapan? Gila lu. Kapan? Gak ada mas-mas, gak ada mas-mas. Stay tune, stay tune. Anak nomor Live 1. kah, live kah. Live kah ya? Jar, Live yuk. jangan diulangin lagi, Jar. Ya ngopi. Jaganya Pajar. Ya no. Pajar. Kalau Pajar ngopi, pagi. Bu Tikanya ditawarin. Kagak anjing. Ah, betul tuh. Tawarin Bu Tika. Jano. Apa, woi? Ya. Pakai JNE. Temen gua anjir yang ngomong Siapa yang manggil? Ongkir bayarin. No, ini tugas diketik kok. Apa? sayang Ini tugas. Apa? sayang pajar semua. Udah beli Bang Pat. Udah banyak Bang. Ada FK. Ada. Login. Dadah. Bye-bye. Iya Bang. Anjir. Aduh gua dicatat lagi nama gua, Cok. Bangke. Syukur F lalu F. Dadah. Sesuai namanya. Fajar Faizin. F. Triple F. Anjing. Janganlah. Apa-apa. Apa celuk. Udah tinggal kan skor udah. Oh, soal berapa? Mana minum tuh tadi ini.